Oke teman-teman, lanjut kepada materi pembahasan berikutnya, yaitu rangkaian-rangkaian pada op-amp. Ya, nanti kita akan membahas tentang beberapa rangkaian yang secara umum biasa digunakan pada komponen op-amp, yaitu inverting amplifier, non-inverting, summing, difference amplifier, dan cascade. Yang pertama adalah inverting amplifier, gitu ya. Dari namanya bisa dilihat ya bahwa rangkaian ini adalah sebuah rangkaian penguat inverting atau pembalik ya. Ini adalah gambar rangkaian dasarnya. Kita sudah familiar tadi dengan op-amp dengan dua buah input terminal negatif dan terminal positif dan satu buah output terminal output ya, satu buah output. Inverting amplifier kita lihat di mana terminal inverting atau terminal negatif dihubungkan dengan sumber, yaitu tegangan input gitu ya, tegangan input dihubungkan dengan sumber, sedangkan terminal positif dihubungkan dengan ground ya. Kemudian ada resistor yang di feedback, merupakan resistor RF, di feedback menuju ke output dan resistor input gitu ya. Dan resistor input ini adalah ciri-ciri dari inverting amplifier, di mana terminal negatif dihubungkan dengan sumber, sedangkan terminal positif dihubungkan dengan ground. Berikutnya kita akan mencari nilai tegangan output pada inverting amplifier ini ya, di mana kita akan menggunakan KCL, yaitu Kirchhoff Current Law pada node 1. Kita lihat di sini node 1, teman-teman. Node 1 ya, pada V1. Di sini ada node 1 atau titik 1. Kita lihat ada berapa arus yang mengalir gitu ya. Pada node 1 di mana I1 ya menuju kepada node 1. Kemudian arus yang keluar adalah I2 menuju kepada tegangan output, dan terminal negatif gitu ya menuju pada input terminal negatif yang nilainya sama dengan 0. Kenapa nilainya sama dengan 0? Karena itu adalah salah satu syarat op-amp ideal ya. Kita lihat di mana nilai I1 sama dengan nilai I2. Karena arus ini, arus terminal input bernilai sama dengan 0. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Itu yang dikatakan pada hukum Kirchhoff arus ya. Di mana I1, nilai I1 adalah tegangan yang lebih positif, yaitu VI atau V input dikurangi tegangan yang lebih negatif, yaitu V1 dibagi dengan resistansi yang berada di antara tegangan tersebut, yaitu X1, yang nilainya sama dengan I2. Ini I2 ya. I2 adalah tegangan yang lebih positif adalah V1 dikurangi tegangan yang lebih negatif adalah tegangan output dibagi RF atau resistor di antara tegangan tersebut ya. Syarat op-amp ideal berikutnya adalah VD sama dengan 0. Ingat, VD sama dengan 0, di mana VD adalah tegangan di antara terminal negatif dan di antara terminal positif, nilainya adalah 0, sehingga menyebabkan tegangan V1 atau tegangan pada terminal negatif sama dengan tegangan pada terminal positif ya. Karena sama, kita lihat berapa nilai tegangan V1? Bingung ya kalau mau mencari V1 ya. Tetapi kita bisa mengetahui nilai V2. Berapa nilai V2? Tegangan V2 pada terminal input positif, dia bernilai ground atau bernilai sama dengan 0. Sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Ya, ini adalah op-amp ideal, syarat op-amp ideal. Kemudian kita tinggal memasukkan teman-teman nilai V1 dan V2 ke dalam rangkaian ke dalam persamaan
sebelumnya gitu ya, dimana nilai V1 kita ganti dengan 0 dan V2 ya kita ganti dengan 0, dimana V2 nya sama dengan V1 ya. Kita rubah semuanya sehingga nilai V input per R1 atau R input sama dengan min V output per RF ya, atau tegangan output sama dengan min RF per R1 kali tegangan input. Dari sini bisa diketahui nilai gain atau nilai gain ya, nilai gain pada rangkaian inverting yaitu V0 nilainya adalah min RF per R1, dimana contoh pemakaian pada rangkaian inverting amplifier ini digunakan pada rangkaian current to voltage converter. Khusus untuk rangkaian ini, outputnya adalah berupa output dengan interval negatif ya, nada negatif atau yang menunjukkan bahwa rangkaian ini merupakan rangkaian inverting. Rangkaian berikutnya kebalikan dari inverting, yaitu non-inverting amplifier atau penguat bukan pembalik gitu ya. Kita lihat sama gitu ya, rangkaiannya hampir sama, ada resistor R1 dan ada RF. Kita lihat rangkaiannya hampir sama dengan inverting, ada R1 dan ada RF. Yang membedakan adalah tegangan input. Kalau pada inverting, tegangan input diberikan pada terminal negatif, tetapi pada non-inverting, tegangan input diberikan pada terminal positif gitu ya. Analisanya sama, kita menggunakan analisa op-amp ideal yang memiliki dua syarat tadi, yaitu arus yang melalui kedua buah terminal positif dan negatif bernilai sama dengan 0, dan VD tegangan antara dua terminal input tersebut sama dengan 0, sehingga menyebabkan nilai tegangan 1 ya, atau tegangan terminal input positif sama dengan tegangan terminal input negatif. Non-inverting ini biasanya didesain untuk menghasilkan gain tegangan positif ya, berbeda dengan inverting. Kebalikannya, dia menghasilkan gain dengan tegangan negatif seperti itu. Sama analisanya, kita aplikasikan KCL, Kirchhoff Current Law atau Kirchhoff arus ya, dimana arus yang masuk ke dalam sebuah titik node sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Kita lihat, kita ingat selalu karena ini op-amp ideal, arus yang di terminal negatif sama dengan 0 ya, sehingga I1 sama dengan I2 ya. Berapa nilai dari I1? I1 adalah tegangan yang lebih positif dikurangi tegangan yang lebih negatif. Berapa I1? I1 adalah tegangannya lebih positif, yaitu ground. Kita lihat menuju kemana? Ground, yang nilainya adalah 0 ya, dikurangi tegangan yang lebih negatif, yaitu V1 per R1 ya, resistor di antara tegangan tersebut, sama dengan I2. Berapa nilai I2? I2 adalah V1 tegangan yang lebih positif dikurangi V0 tegangan yang lebih negatif per RF ya. Kita lihat syarat op-amp ideal karena VD sama dengan 0 gitu ya, sehingga V1 sama dengan V2. Untuk melihat nilai V1 bingung gitu ya, belum bisa menganalisa. Sekarang kita lihat V2 dengan jelas dia memiliki nilai tegangan yaitu V. Kita lihat V2 dia jelas memiliki nilai tegangan yaitu VI atau tegangan input, sehingga nilai V1 sama dengan V2 sama dengan V input ya. Kita masukkan
nilai V1 yang sama dengan V2 dan sama dengan input, kita masukkan ke dalam persamaan. Kita ganti nilai V1 dengan tegangan input ya. Sehingga menjadi min V1, min VI atau min V input per R1 sama dengan V input min V output per RF ya. Sehingga nilai V output sama dengan 1 plus RF per R1 kali V input ya. Atau kita bisa mendapatkan nilai gain atau nilai penguatan sama dengan V0 per VI, yaitu sama dengan 1 plus penguatan sama dengan V0 per VI sama dengan 1 plus RF per R1. Berikutnya adalah rangkaian summing amplifier. Nah, seperti ini rangkaiannya. Apa itu rangkaian summing amplifier? Merupakan rangkaian op-amp yang mengkombinasikan beberapa input dan menghasilkan besaran output berupa penjumlahan nilai input ya. Jika kita lihat terdapat beberapa input di sini, salah satu contohnya adalah dia menggunakan 3 buah input yaitu V1, V2 dan V3. Bagaimana dengan karakteristik rangkaiannya? Kita lihat di mana tegangan input terminal input positif dihubungkan dengan ground dan terminal input negatif dihubungkan dengan R dan V1, V2, V3. Sehingga karakteristik dari summing amplifier mirip dengan karakteristik rangkaian inverting amplifier. Ya. Kemudian kita analisa menggunakan KCL di node A, di mana input pada tegangan 1 di mana arus yang melalui R1 adalah I1, R2 adalah I2, R3 adalah I3 gitu ya, menuju ke dalam sebuah node A, dan arus yang keluar melalui node A adalah I yang menuju ke dalam output, dan arus yang menuju pada terminal negatif yang nilainya adalah 0 karena syarat dari op-amp ideal ya. Sehingga I jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, di mana I adalah arus keluar dari node A, nilainya adalah sama dengan I1 plus I2 plus I3 ya. Di mana nilai I1, kita lihat I1 sama dengan V1 lebih positif min VA, ini VA ya, di mana I1 sama dengan V1, ini V1 min VA, di sini VA ya, per R1, sedangkan I2 sama V2 min VA per R2, dan I3 sama dengan V3 min VA, ini VA per R3. Dari sini diperoleh nilai I sama dengan VA min Vout per RF. Ini ya, nilai I ya. I adalah VA min Vout per RF. Berapa nilai VA? Ya, karena dia adalah op-amp ideal, syaratnya VD sama dengan 0, sehingga menyebabkan nilai V di terminal input negatif sama dengan terminal input positif, karena VA sama dengan tegangan di terminal positif yaitu 0 yang digroundkan. Sehingga tegangan output sama dengan min RF per R1 V1 plus RF per R2 V2 plus RF per R3 V3 ya. Contohnya teman-teman ya, ada sebuah rangkaian, kita identifikasi dulu rangkaiannya ya. Ada op-amp, terminal positifnya dihubungkan ke dalam ground. Oh, kemungkinan dia adalah inverting seperti itu ya. Kemudian kita lihat inputnya ada lebih dari 1, berarti dia kemungkinan adalah summing amplifier.
Nah, kemudian pertanyaannya adalah hitung nilai tegangan output dan arus output pada pada rangkaian tersebut. Nih ya, yang ditanyakan adalah arus output dan tegangan output yang berada pada beban 2 kilo ohm. Kita lihat, karena kita tahu ini adalah rangkaian summing amplifier, kita sudah mengetahui rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini, ya. Kemudian kita langsung saja memasukkan nilai parameter resistor, resistansi dan tegangan pada rumus tersebut. Diperoleh nilai Vout sama dengan min RF-nya adalah 10 kilo, ya, per R1-nya adalah 5 kilo, kali tegangan input satunya adalah 2 volt, plus RF-nya 10 kilo, per R2-nya adalah 2,5 kilo, kali tegangan input 2 adalah 1 volt, sehingga nilainya adalah min 8 volt. Itu adalah V0. Ya, kita lihat di mana nilai VA sama dengan nilai VB, ya, sama dengan berapa nilainya? 0. Ini syarat op-amp ideal, gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana, berapa nilai I0, ya. Kita lihat di sana terdapat tanda panah I0 dan kemudian ada arus yang menuju VA, yaitu kita beri nama I1, dan arus yang menuju ke ground kita beri nama I2. Kemudian kita analisa menggunakan KCL pada node O, ya. Saya anggap ini adalah node O atau node output, di mana arus masuk yaitu I0 sama dengan arus keluar, jumlah arus keluarnya yaitu I1 plus I2, gitu ya. Sehingga I0, kita lihat I0 adalah Vout, ya. Vout di sini adalah Vout, ya. Min berapa di sini, tegangan yang ada di sini, min ground, gitu ya. Min 0 per 10, gitu ya. Jadi I1-nya adalah Vout. Ini ya I1, ya. Vout min ground. Ground ada di VA, ya. Nilainya adalah 0 per 10 kilo ohm. Plus I2-nya adalah Vout min ground 0 per 2 kilo ohm, yang nilainya sama dengan min 4,8 mili ampere, ya. Dari sini bagaimana teman-teman? Sudah bisa difahami? Ada beberapa pembahasan rangkaian berikutnya yang akan kita bahas, yaitu rangkaian difference amplifier dan cascade yang akan kita bahas sebentar lagi.